Arya, seorang buruh pabrik dengan gaji pas-pasan, mengeluh dengan kehidupannya yang belum juga berubah padahal sudah bekerja selama 10 tahun. Ingin memulai usaha tapi tidak punya modal besar. Dia juga bingung harus mulai dari mana dan apa yang harus dilakukan. Beruntungnya dia bertemu dengan Budi, teman lamanya yang kini sudah berhasil menjadi pengusaha sukses. Apa saja strategi yang Arya dapatkan dari Budi hingga ia berhasil membangun usaha pertamanya? Jawabannya akan kita dengar dalam kisah kali ini. Kisah yang akan memberikan jawaban kepada teman-teman yang ingin memulai usaha tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Arya adalah seorang pemuda yang bekerja sebagai pegawai pabrik dengan penghasilan yang hanya cukup untuk kebutuhan pokok. Setiap bulan, ia berusaha keras menabung sedikit dari gajinya, berharap suatu hari bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun meski sudah 10 tahun bekerja, tabungan Arya tidak pernah cukup untuk memulai hal yang besar. Setiap hari tampaknya sama. Rutinitas bekerja, gaji yang pas-pasan, dan kehidupan yang terus berputar tanpa kemajuan yang berarti. Arya sering memikirkan masa depan. Di pabrik, ia melihat rekan-rekan yang lebih tua darinya, karyawan senior yang telah mengabdikan puluhan tahun hidupnya, namun tetap berada di posisi yang sama. Ia melihat wajah lelah mereka, menggambarkan penyesalan yang tak terucapkan. Pikiran itu kerap menghantui Arya dan menimbulkan pertanyaan besar. Apakah hidupku akan berakhir sama seperti mereka tanpa ada perubahan? Suatu sore sepulang bekerja, Arya duduk termenung di sebuah warung kecil dekat pabrik, menikmati teh hangat sambil tenggelam dalam pikirannya. Tanpa disadari, seseorang mendekat dan menepuk pundaknya. "Arya, apa kabar kawan?" Suara familiar itu membuyarkan lamunannya. Arya mendongak dan melihat Budi, sahabat lamanya saat masih sekolah dulu. Mereka pernah merasakan kerasnya hidup bersama, bahkan sempat bekerja di tempat yang sama sebelum akhirnya berpisah. Arya tercengang melihat penampilan Budi yang berbeda. Pakaiannya rapi dan auranya tampak berbeda, penuh percaya diri. "Budi, lama tidak bertemu. Wah, kamu sekarang rapi ya." Arya memandangi kawannya yang sudah 8 tahun tidak bertemu dengan kagum. Budi tersenyum. Ia bercerita bahwa kini ia memiliki usaha kecil di bidang kuliner yang ternyata cukup berkembang. Usaha yang ia rintis dari nol, bermodalkan keberanian dan tekad. Mendengar cerita itu, Arya merasa kagum sekaligus iri. Budi kini memiliki kebebasan yang selama ini ia impikan, kemampuan untuk menjalankan usaha dan tidak lagi terikat pada rutinitas yang menguras tenaga. Mereka pun berbincang lama tentang perjalanan hidup masing-masing. Arya menceritakan keinginannya untuk memulai usaha, namun ia merasa takut dan ragu. Banyak hal yang membatasinya, dari segi modal hingga pengetahuan bisnis yang ia anggap kurang. Budi yang melihat semangat namun juga kebingungan di mata Arya menawarkan sebuah solusi. "Arya, aku bisa membantumu. Tidak perlu keluar dulu dari pekerjaanmu. Kamu bisa memulai dengan usaha kecil terlebih dahulu. Aku siap membantumu. Aku sendiri dulu juga belajar sedikit demi sedikit. Yang penting kamu punya kemauan dan jangan takut untuk melangkah," ucap Budi sambil menepuk pundak Arya penuh semangat. Arya tertegun, merasakan harapan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Meski masih ada keraguan, ia merasa kehadiran Budi memberinya keberanian untuk mencoba. Dengan penuh rasa syukur, Arya menerima tawaran Budi. "Baiklah, aku akan mencoba," jawab Arya mantap. Keesokan harinya, Arya bertemu dengan Budi di sebuah kafe kecil, siap untuk memulai pelajaran pertamanya. Budi membuka pertemuan itu dengan senyum penuh semangat.
Setelah suasana mencair dengan obrolan tentang pengalaman hidup masing-masing, kini tibalah waktunya Budi akan berbagi ilmu dan pengalamannya selama 8 tahun sebagai pengusaha kepada Arya. Arya, pertama sekali untuk memulai usaha, kita perlu menemukan produk atau jasa yang tepat, sesuatu yang laku di pasaran, tapi tetap bisa kamu mulai dengan modal kecil. Apakah kamu sudah ada ide apa yang kira-kira ingin kamu coba? Tanya Budi setelah menjelaskan. Arya terdiam sejenak, memikirkan ide-ide yang sering muncul di benaknya. Aku sering berpikir untuk menjual makanan ringan atau kue, tapi aku tidak terlalu pandai memasak, jawabnya ragu. Budi tersenyum dan memberikan anggukan setuju. Bagus, yang penting kamu punya ide. Sekarang kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor penting. Apa yang orang butuhkan atau inginkan? Lihat tren pasar, tapi jangan hanya ikut-ikutan. Yang utama adalah produkmu harus punya keunikan atau nilai lebih. Untuk memberi Arya gambaran yang lebih jelas, Budi mengajaknya berkeliling ke pasar kecil di daerah tersebut. Sepanjang jalan, Budi menunjukkan berbagai jenis bisnis kecil yang terlihat sederhana tapi laris manis. Mulai dari kios makanan ringan, penjual minuman unik, hingga pedagang souvenir. Perhatikan Arya, Budi menunjuk ke arah salah satu kios yang ramai dikelilingi pembeli. Yang membuat mereka berhasil bukan hanya produk, tapi juga strategi yang mereka terapkan. Lihat, mereka memberi diskon, promosi beli satu gratis satu, atau ada barang-barang sampingan untuk menarik minat pembeli. Arya memperhatikan dengan cermat. Setiap kali Budi menjelaskan, ia merasa mendapat wawasan baru yang sebelumnya tak pernah ia pikirkan. Hingga akhirnya, Budi memberikan contoh konkret strategi yang dapat membantu Arya memulai bisnis. Untuk memulai bisnis baru, kamu perlu memperhatikan 5 hal penting ini, ucap Budi memulai. Pertama, mulailah dari lingkungan terdekat. Kamu bisa menjual produk ke teman-teman pabrik atau tetangga. Ini akan mengurangi resiko, karena kamu tidak perlu banyak biaya untuk promosi. Dari sana, dengarkan apa yang mereka suka dan tidak suka dari produkmu. Dari pendapat mereka ini, kamu bisa memperbaiki dan mengembangkan produk sebelum menjangkau pasar yang lebih luas. Yang kedua, bangun keunikan produk. Jika kamu ingin menjual makanan ringan, pastikan ada yang membuat produkmu berbeda, baik dari segi rasa, kemasan, atau cara penyajian. Jangan sama persis dengan punya orang lain. Produk yang memiliki keunikan akan lebih mudah diingat, dan ini bisa jadi pembeda antara bisnismu dengan pesaing lain. Strategi yang ketiga, gunakan media sosial secara efektif. Budi menunjukkan contoh dari akun media sosial usahanya yang memiliki foto-foto produk dengan tampilan yang menggugah selera. Ingat, media sosial itu gratis. Manfaatkanlah secara maksimal. Buat konten menarik dan jangan ragu untuk berbagi cerita di balik produkmu. Orang lebih suka produk yang punya cerita, bukan hanya jualan tok. Ini bisa membuat mereka merasa terhubung dan lebih loyal terhadap produkmu. Kamu pasti sering melihat orang-orang yang menjual barang yang sama, tapi beberapa dari mereka mendapatkan penjualan yang fantastis. Dan bisa jadi mereka yang berhasil bukan hanya menjual produk, tapi juga cerita. Strategi yang keempat, tawarkan harga terjangkau di awal. Sambil membangun pasar dan kepercayaan konsumen, tawarkan harga yang bersahabat terlebih dahulu. Ketika bisnis sudah mulai dikenal, baru perlahan-lahan bisa menaikkan harga. Ini penting agar konsumen merasa mendapatkan nilai yang sesuai dengan harga. Dan strategi yang kelima, tetap konsisten dan sabar. Bisnis tidak langsung menghasilkan. Kamu perlu konsisten dan kesabaran. Setiap hari mungkin tidak selalu ramai, tapi yang penting terus lakukan dengan tekun. Dengan konsistensi, perlahan bisnismu akan berkembang. Arya yang mendengar kelima strategi dari Budi, merasakan matanya mulai terbuka.
Sekarang Arya mulai memiliki gambaran dari mana harus memulai dan apa yang harus dilakukan. Malam itu, Arya pulang dengan semangat baru. Ia merasa sudah tidak bingung lagi tentang langkah awal yang harus diambil. Dengan panduan dari Budi, ia mulai membayangkan bisnis kecilnya sendiri dan merencanakan dengan hati-hati. Ia merasa memiliki tujuan dan jalan yang jelas, dan meskipun masih ada rasa khawatir, ia yakin bahwa usaha ini bisa memberinya kehidupan yang lebih baik. Setahun berlalu sejak pertemuannya dengan Budi. Setelah beberapa kali jatuh bangun, Arya kini memiliki usaha kecil yang mapan. Ia tak lagi khawatir akan PHK karena usahanya memberi penghasilan yang lebih stabil dan kadang lebih besar daripada gaji di pabrik dulu. Pada akhirnya, ia memutuskan mengundurkan diri dari pekerjaannya di pabrik dengan penuh kebanggaan, siap menghadapi dunia usaha sepenuhnya. Teman-teman, dari kisah ini kita bisa melihat pentingnya belajar dari orang yang lebih berpengalaman agar kita tidak salah melangkah. Jika kamu tidak berani keluar dari zona nyaman, jangan salahkan orang lain jika kehidupanmu tidak berubah. Semoga kisah Arya dapat menginspirasi teman-teman yang ingin memulai usaha dengan strategi yang cerdas tanpa harus meninggalkan pekerjaan sampai waktunya benar-benar tepat. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa tinggalkan doa dan harapan teman-teman dalam bidang usaha di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kisah berikutnya.